Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, 7 finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang diduga jadi korban pelecehan seksual kembali diperiksa di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya juga akan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. Tujuh finalis Miss Universe Indonesia 2023 didampingi kuasa hukum memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Polda Metro Jaya. Mereka dimintai keterangan seputar dugaan pelecehan seksual saat dikarantina yang diisi dengan pemeriksaan tubuh tanpa busana oleh pihak penyelenggara. Selain korban, 2 saksi juga dimintai keterangan. Selain pengambilan foto tanpa busana, para korban juga mengaku dibentak dan diintimidasi oleh pihak penyelenggara. Gambaran terkait karena ada beberapa perbedaan dari keterangan masing-masing korban ini tentang bagaimana dugaan pelecehan itu dilakukan terhadap mereka. Jadi ada yang diambil fotonya, ada yang dibentak, misalnya ada yang merasa terintimidasi. Nah, itu mereka sudah sampaikan secara rinci tadi di dalam berita acara. Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami para korban. Penyidik akan menganalisa bukti dan keterangan dalam sebuah gelar perkara sebelum memutuskan kasus ini naik ke penyidikan. Untuk langkah berikutnya, penyelidik juga sudah mendatangi ke tempat kejadian perkara, ya, tentu untuk dalam proses penyelidikan. Dalam proses ini ada satu hal yang menjadi catatan penyidik, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, akan melakukan langkah-langkah secara forensik. Dalam hal ini adalah digital forensik, ya, tentunya, karena di tempat kejadian tersebut yang dilaporkan dan patut diduga pada kejadiannya adalah sekira 1 Agustus 2023, ini terkait dengan CCTV. Kasus ini mencuat setelah salah seorang finalis Miss Universe Indonesia asal Jawa Barat melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya dari pihak penyelenggara ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan terhadap terdakwa mega korupsi BTS mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan 5 saksi dari Jaksa Penuntut Umum terkait pembangunan proyek BTS 4G. Sidang lanjutan dugaan korupsi BTS 4G atas terdakwa Johnny Plate kembali digelar Selasa siang. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Selain 2 pejabat Bakti Kominfo, Jaksa juga akan menggali keterangan dari 5 saksi baru dalam sidang kali ini. Kelima saksi adalah tenaga ahli di Kemenkominfo. Mereka adalah Muhammad Amar, Khairul Umam, Muhammad Ivan Riansa, Kalamullah Ramli, Iketot Suyasa, dan tenaga ahli Tower Oske Rudianto. Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Direktur Utama Perusahaan Peleburan Tembaga sebagai tersangka atas dugaan kasus pengelolaan limbah B3 secara ilegal hingga mencemari udara. Selain menyeret Dirut, penyidik KLHK juga menetapkan PT XLI sebagai tersangka korporasi dengan ancaman pidana pasal berlapis maksimal 15 tahun penjara serta denda 15 miliar rupiah. Direktur Utama Perusahaan Peleburan Tembaga yang berada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, hanya tertunduk malu saat dibawa penyidik ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BSS ditetapkan sebagai tersangka terkait kegiatan peleburan tembaga yang mencemari udara hingga berdampak buruk bagi masyarakat. Tak hanya mencemari udara, penyidik KLHK juga mendapati pembuangan limbah B3 tanpa izin dari PT XLI yang dapat mencemari lingkungan. Serta di samping kami menetapkan tersangka perorangan kepada saudara BSS 47 tahun, Direktur Utama PT XLI, kami juga menetapkan PT XLI sebagai tersangka korporasi. Jadi hari ini kami menyampaikan 2 tersangka, 1 tersangka perorangan yaitu Direktur PT XLI, saudara BSS, dan juga tersangka korporasi yaitu PT XLI
yang dalam hal ini diwakili oleh saudara BSS. Atas perbuatannya, BSS terancam pidana maksimal 15 tahun penjara serta denda sebesar 15 miliar rupiah. Dari Jakarta Pusat, Trani Sanjaya, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan anggota DPR Komisi 4 Ismail Thomas sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen persidangan di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ismail Thomas ditahan oleh Kejaksaan Agung di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Mantan Bupati Kutai Barat ini diduga korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur tahun 2021. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Ismail Thomas diduga membuat dokumen palsu untuk memenangkan perkara di pengadilan. Kejagung akan memeriksa status uang sebesar 27 miliar rupiah yang diberikan ke sejumlah orang. Ismail Thomas kini ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.